Selamat datang di media belajar online, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa yang disingkat P3PD, Digital Learning, atau pembelajaran menggunakan media digital. Media belajar digital ini ditaja oleh konsultan P3PD RMC 7 Provinsi Riau dan Dinas PM di Provinsi Riau dalam rangka mendukung program P3PD dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat bertemu. Kenalkan saya, Amsaryono, dari RMC 7 Riau yang akan memandu Bapak dan Ibu dalam penyampaian materi ini. Baiklah, materi pelatihan ini adalah pelatihan aparatur desa atau PAD yang terdiri dari banyak pokok bahasan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu Amsaryono sampaikan bahwa materi PAD terdiri dari pokok bahasan 2 atau disingkat dengan PB2, yaitu tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. PB2 ini terdiri dari beberapa subpokok bahasan atau disingkat SPB, yaitu 1. SPB 2.1. Membahas kewenangan desa dan desa adat. 2. SPB 2.2. Membahas kelembagaan desa. 3. SPB 2.3. Membahas kerjasama desa. 4. SPB 2.4. Membahas administrasi pemerintahan desa. 5. SPB 2.5. Membahas laporan kepala desa. Sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang SPB 2.4 yaitu mempelajari dan membahas administrasi pemerintahan desa. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. SPB 2.4 Administrasi Pemerintahan Desa. Mari lihat deskripsi secara umum. Subpokok bahasan ini menguraikan secara rinci pokok-pokok administrasi pemerintahan desa berdasarkan Permendagri Nomor 47/2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Setelah penyajian SPB ini, diharapkan Bapak Ibu dapat 1. Menjelaskan pengertian administrasi pemerintahan desa, dan 2. Menjelaskan jenis administrasi pemerintahan desa. Mari kita lihat pengertian administrasi pemerintahan desa. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47/2016, ruang lingkup administrasi pemerintahan desa dibagi menjadi 5, yaitu 1. Administrasi umum. 2. Administrasi penduduk. 3. Administrasi keuangan. 4. Administrasi pembangunan. 5. Administrasi lainnya. Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi umum memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Buku peraturan di desa. 2. Buku keputusan kepala desa. 3. Buku inventaris dan kekayaan desa. 4. Buku aparat pemerintah desa. 5. Buku tanah kas desa. 6. Buku tanah di desa. 7. Buku agenda. 8. Buku ekspedisi, dan 9. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Mari kita lihat secara detail ruang lingkup administrasi pemerintahan desa. Yang pertama, administrasi penduduk. Administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi penduduk memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Buku induk penduduk. 2. Buku mutasi penduduk desa. 3. Buku rekapitulasi jumlah penduduk. 4. Buku penduduk sementara, dan 5. Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Sedangkan administrasi keuangan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam administrasi keuangan. Administrasi keuangan memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Buku APB desa. 2. Buku rencana anggaran biaya. 3. Buku kas pembantu kegiatan. 4. Buku kas umum. 5. Buku kas pembantu. 6. Buku bank desa. Mari kita lihat jenis administrasi desa. Yang pertama adalah administrasi umum. Di bagian ini terdiri dari 9 buku, yaitu
A.1 Buku Peraturan di Desa, A.2 Buku Keputusan Kepala Desa, A.3 Buku Inventaris dan Kekayaan Desa, A.4 Buku Aparat Pemerintah Desa, A.5 Buku Tanah Kas Desa, A.6 Buku Tanah di Desa, A.7 Buku Agenda, A.8 Buku Ekspedisi, dan terakhir A.9 Buku Lembaran Desa dan Berita Desa. Berikutnya kita bahas administrasi penduduk yang terdiri dari B.1 Buku Induk Penduduk, B.2 Buku Mutasi Penduduk Desa, B.3 Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, B.4 Buku Penduduk Sementara, B.5 Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Selanjutnya, administrasi keuangan desa terdiri dari C.1 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, C.2 Buku Rencana Anggaran Biaya, C.3 Buku Kas Pembantu Kegiatan, C.4 Buku Kas Umum, C.5 Buku Kas Pembantu, C.6 Buku Bank Desa, dan terakhir, administrasi pembangunan, terdiri dari D.1 Buku Rencana Kerja Pembangunan, D.2 Buku Kegiatan Pembangunan, D.3 Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan, D.4 Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat. Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi subpokok bahasan, SPB, 2.4 yaitu pengertian dan jenis administrasi pemerintahan desa. Apakah seluruh tujuan pembelajaran pada subpokok bahasan ini, sudah Bapak dan Ibu pahami? Apakah Bapak dan Ibu sudah dapat? 1. Menjelaskan pengertian administrasi pemerintahan desa. 2. Menjelaskan jenis administrasi pemerintahan desa. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Jika sudah siap, mari kita siapkan diri kita dengan semangat dan sikap. 1. Berpikiran positif dan optimis, bahwa dengan melaksanakan administrasi pemerintahan desa akan mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. 2. Berperan aktif di setiap kesempatan untuk mendorong agar kerja administrasi desa dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah materi ini disajikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Silahkan lanjutkan ke materi berikutnya, SPB 2.5, yaitu Laporan Kepala Desa. Saya Amsaryono, pamit, sampai jumpa, wassalam.